Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur di pagi hari ini kita bisa merenungkan firman Tuhan lagi di dalam Matius pasal 22 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ini menunjuk kepada hukum pertama, yaitu hal mengasihi Tuhan. Ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat yang terkasih, ini adalah ayat yang mungkin kita sudah sering dengar, sering baca, sering dengar dikhotbahkan. Bahkan ayat ini kemungkinan sekali kita sudah hafal mati. Di kepala kita sudah ingat betul bunyinya seperti apa. Tapi pagi ini saya akan berbagi satu perspektif mengasihi orang lain dari satu sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang menganggap mereka orang lain itu sebagai keluarga. Nah, coba bayangkan kalau kita di rumah Bapak Ibu bersama dengan keluarga, anak, istri, suami atau siapapun yang ada dalam keluarga kita hadir secara apa adanya begitu. Kita mungkin berpakaian ya pakaian rumah apa adanya. Kita juga ngobrol, tidak perlu menggunakan tata bahasa yang rapi ketika di rumah. Atau kita juga mungkin bawaannya santai, duduk santai aja. Dan kita tidak takut kalau misalnya bau badan kita, misalnya diketahui oleh anggota keluarga, atau misalnya kita mungkin pakai baju yang memang ya biasa aja gitu. Nah, tapi waktu kita bertemu dengan orang lain, pasti kita nggak akan berlaku seperti itu. Kita sudah mengatur tone bicara kita, kita mungkin sudah mengatur tata bahasa, diksi yang akan kita ucapkan, atau bahkan mungkin kita juga berpakaian dengan begitu elegan, karena kita mungkin bertemu dengan rekan kerja, atau misalnya kita juga sudah harus mengatur segala sesuatu sehingga kita kelihatan sopan, memiliki tata krama, memiliki satu budaya yang pantas untuk dihormati. Nah, kita ketemu orang lain seperti itu. Tapi waktu kita di keluarga, kita biasanya lebih autentik, apa adanya. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu. Apa yang saya bilang ini bukan berarti ketika kita keluar rumah, kita nggak perlu pakaian sopan. Atau ketika kita bertemu teman, nggak perlu mandi, nggak begitu. Kita tentu harus sopan, harus juga mengatur bicara seperti apa. Tapi yang mau saya bagikan adalah, coba bayangkan kalau perspektif di dalam keluarga kita bawa ketika kita bertemu orang lain. Waktu kita bertemu orang lain, kita berpikir, kita merasa, kita membawa diri kita seperti waktu kita bersama dengan keluarga. Kita tidak merasa perlu ada batasan. Kita tidak perlu merasa bahwa mereka itu adalah orang lain yang jauh lebih diperlakukan khusus. Karena kita punya perspektif, mereka adalah orang-orang yang seperti yang ada di rumah. Seperti anggota keluarga kita. Nah, hal mengasihi orang lain, itu kalau kita titik tolaknya dari perspektif menganggap mereka sebagai keluarga, itu pasti punya impact yang berbeda. Kenapa impact-nya berbeda? Karena kita membawa diri lebih autentik. Kita tidak perlu membuat satu sikap yang terlalu didramatisir. Karena kita menilai, kita merasa dan kita berpikir, kita punya hati, kita sedang bertemu orang lain, tapi perspektif kita bertemu keluarga kita sendiri. Maka kalau kita punya pemahaman seperti ini, kita jauh lebih bisa mengasihi orang lain. Karena kita berpikir mereka adalah orang-orang yang sama seperti anggota keluarga kita. Bukankah firman Tuhan mengajarkan kita bahwa siapapun yang ada di dunia ini, seluruh umat manusia adalah diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Apalagi kalau mereka adalah sesama orang percaya, sama-sama beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, dibaptis dalam baptisan yang sama, memiliki iman yang sama, juru selamat kita adalah sama. Maka ketika bertemu orang lain, perspektif sebagai anggota keluarga jauh lebih mengikat kita sebagai saudara seiman. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin.